Yang pertama yaitu kebijakan moneter. Pengertian dari kebijakan moneter sendiri menurut Budiono Moneter yaitu yang dimaksud dengan kebijakan moneter adalah tindakan pemerintah melalui bank sentral untuk mempengaruhi dalam situasi makro yang dilaksanakan, yaitu dengan menyeimbangkan jumlah uang beredar dengan penawaran barang, sehingga inflasi dapat dikendalikan dan tercapainya kesempatan kerja penuh serta kelancaran suplai atau distribusi barang. Nah, kebijakan moneter ini secara umum yaitu merupakan proses mengatur persediaan uang dengan negara untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya menahan inflasi, mencapai pekerjaan penuh atau lebih sejahteranya suatu perekonomian. Kebijakan moneter dapat melibatkan pengaturan standar bunga pinjaman atau margin requirement, kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan mencapai keseimbangan internal, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal yaitu meliputi keseimbangan neraca pembayaran, serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yaitu menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Jika kestabilan dalam kegiatan perekonomian ini terganggu, maka kebijakan moneter dapat digunakan untuk memulihkan atau adanya tindakan stabilisasi. Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan yang kemudian ditransfer pada sektor real. Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut, bank sentral atau otoritas moneter berusaha untuk mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi itu dapat terkendali. Tercapainya kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan atau distribusi barang. Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan salah satu namun tidak terbatas pada instrumen sebagai salah satu instrumen yaitu suku bunga, giro wajib minimum, intervensi di pasar valuta asing, dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank umum meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas. Selanjutnya ada jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama yaitu kebijakan moneter ekspansif dan yang kedua ada kebijakan moneter kontraktif. Yang pertama kebijakan moneter ekspansif yaitu yang sering disebut juga dengan kebijakan uang longgar atau easy money policy, yaitu kebijakan yang mengatur jumlah uang yang dipasok dalam perekonomian. Caranya dengan menurunkan suku bunga membeli sekuritas pemerintah oleh bank sentral dan menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. Kebijakan ekspansif ini juga akan menurunkan tingkat pengangguran dan merangsang aktivitas bisnis atau kegiatan belanja konsumen. Secara keseluruhan, di seluruh negara, tujuan kebijakan moneter ekspansif ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan risiko inflasi akan semakin tinggi. Kebijakan moneter ekspansif ini utamanya melakukan penambahan uang yang beredar dalam masyarakat agar roda perekonomian semakin berjalan dengan cepat. Kebijakan ini mampu meningkatkan daya beli atau permintaan masyarakat dan mengurangi jumlah pengangguran pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan moneter ekspansif juga mempengaruhi tingkat pengangguran di suatu negara. Contohnya yaitu pada kebijakan ekspansif ini biasanya diterapkan untuk mengurangi angka pengangguran karena ketersediaan uang dalam jumlah banyak akan merangsang kegiatan bisnis, sehingga pasar tenaga kerja akan semakin besar. Dengan otoritas fiskal, bank sentral mengontrol tingkat tukar mata uang dalam negeri, yaitu rupiah terhadap mata uang asing. Contohnya yaitu Bank Indonesia menambah jumlah uang beredar dengan mengeluarkan lebih banyak uang cetak.
pada uang rupiah menjadi lebih murah daripada uang negara lain. Yang kedua yaitu ada kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif ini biasa disebut dengan kebijakan uang ketat atau tight money policy, yaitu kebijakan dari suatu negara, kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Kebijakan moneter kontraktif ini kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan tujuan utama dari kebijakan ini yaitu menurunkan tingkat inflasi. Tujuan kebijakan moneter kontraktif yaitu mengurangi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan meningkatkan suku bunga, menjual obligasi pemerintah, dan menaikkan persyaratan cadangan untuk bank. Contohnya yaitu kebijakan moneter di Indonesia yang telah diterapkan di Indonesia, yaitu Bank Indonesia melakukan lelang sertifikatnya atau bisa juga melalui pembelian surat berharga di pasar modal. UBI dapat menurunkan suku bunga jika kondisi ekonomi sesuai dengan ekspektasi. Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter. Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain yang pertama ada operasi pasar terbuka atau open market operation. Jadi operasi pasar terbuka ini adalah cara untuk mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah. Jadi ketika ingin menambah jumlah uang beredar, maka pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Akan tetapi, jika ingin jumlah uang yang beredar itu berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Contoh surat berharga pemerintah antara lain seperti sertifikat Bank Indonesia dan surat berharga pasar uang. Yang kedua, ada fasilitas diskonto atau diskon rate. Fasilitas diskonto ini adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Jadi, terkadang bank umum mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Nah, untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral. Dan sebaliknya, ketika menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang. Yang ketiga, ada rasio cadangan wajib, yaitu untuk mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Jadi untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Ketika menurunkan jumlah uang beredar, maka pemerintah akan menaikkan rasio. Selanjutnya yang keempat ada imbauan moral. Nah, imbauan moral ini adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian. Tujuan kebijakan moneter. Nah, sebelumnya, lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter adalah Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia ini memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Bank Indonesia. Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah adalah kestabilan terhadap harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter, dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang. Kemudian, peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Maka dari itu, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan. Jadi bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang target kebijakan moneter. Nah, apa sih target kebijakan moneter itu? Jadi, target akhir sebuah kebijakan moneter adalah suatu kondisi ekonomi makro yang ingin dicapai. Nah, target akhir tersebut tidak sama dari satu negara dengan negara lainnya
serta tidak sama dari waktu ke waktu. Target kebijakan moneter bersifat tidak statis, namun bersifat dinamis karena selalu disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian suatu negara. Akan tetapi, kebanyakan negara menetapkan 4 hal yang menjadi ultima target dari kebijakan moneter ini, yaitu yang pertama pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan, kemudian yang kedua ada kesempatan kerja, kemudian yang ketiga ada kestabilan harga, dan yang keempat ada keseimbangan neraca pembayaran. Nah, idealnya semua sasaran perekonomian tersebut dapat dicapai secara optimal dan serentak. Namun, karena usaha-usaha untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut dapat menimbulkan dampak yang kontradiktif, sangat sulit untuk mencapai semua sasaran dengan serempak dan optimal. Nah, menyadari adanya hal yang bertolak belakang tersebut, otoritas moneter biasanya memilih berbagai alternatif yang memungkinkan dan menguntungkan. Nah, alternatif yang pertama yaitu dengan cara memilih salah satu sasaran untuk dicapai secara optimal namun mengabaikan sasaran lainnya. Jadi berfokus hanya pada satu sasaran saja. Kemudian ada alternatif yang kedua yaitu mengupayakan untuk mencapai semua target, namun dengan resiko tidak ada satupun yang tercapai secara optimal. Nah, alternatif ini dipilih dengan alasan karena semua indikator yang menjadi target kebijakan ekonomi itu sama pentingnya. Nah, betapa pentingnya semua target itu membuat kebijakan moneter yang diambil oleh suatu negara bukanlah langkah yang mudah. Namun, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 tentang Bank Indonesia dan telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, tujuan Bank Indonesia hanya bersifat tunggal, yaitu menjaga kestabilan harga dan inflasi. Indikator kebijakan moneter. Di dalam proses pencapaian sasaran kebijakan moneter sering dihadapkan dengan gejolak perkembangan perekonomian yang menghambat sasaran yang ditetapkan. Sehubungan dengan itu diperlukan indikator sasaran antara yang dapat memberi petunjuk apakah perkembangan moneter tetap terarah pada usaha pencapaian sasaran akhir yang ditetapkan atau tidak. Indikator tersebut umumnya dua hal, yakni suku bunga dan atau uang beredar. Dengan demikian, kedua variabel tersebut mempunyai dua fungsi, yakni sebagai sasaran menengah dan indikator. Yang pertama ada tingkat suku bunga. Kebijakan moneter yang menggunakan suku bunga sebagai sasaran antara akan menetapkan tingkat suku bunga yang ideal untuk mendorong kegiatan investasi. Apabila suku bunga menunjukkan kenaikan melampaui angka yang ditetapkan, Bank Sentral akan segera melakukan ekspansi moneter agar suku bunga turun sampai pada tingkat yang ditetapkan tersebut, dan begitu sebaliknya. Yang kedua ada uang beredar atau monetary aggregate. Kebijakan moneter yang menggunakan monetary aggregate atau uang beredar sebagai sasaran menengah mempunyai dampak positif berupa tingkat harga yang stabil apabila terjadi gejolak dalam jumlah besaran moneter, yaitu melebihi atau kurang dari jumlah yang ditetapkan. Bank sentral akan melakukan kontraksi atau ekspansi moneter sedemikian rupa sehingga besaran moneter akan tetap pada suatu jumlah yang ditetapkan. Kemudian ada kerangka kebijakan moneter. Dalam melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia menganut sebuah kerangka kerja yang dinamakan Inflation Targeting Framework atau ITF. Kerangka kerja ini ditetapkan secara formal sejak Juli 2005 setelah sebelumnya menggunakan kebijakan moneter yang menerapkan uang primer atau base money sebagai sasaran kebijakan moneter. Dengan kerangka ini, Bank Indonesia secara eksplisit mengumumkan sasaran inflation kepada publik dan kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut. Untuk mencapai sasaran inflasi, kebijakan moneter dilakukan secara forward looking, artinya perubahan stance kebijakan moneter dilakukan melalui evaluasi apakah perkembangan inflasi ke depan masih sesuai dengan sasaran inflasi yang telah dicanangkan. Dalam kerangka kebijakan ini, kebijakan moneter juga ditandai dengan transparansi dan akuntabilitas kebijakan pada publik. Secara operasional, stance kebijakan moneter dicerminkan oleh penetapan suku bunga kebijakan BI rate yang dihadapkan
akan memengaruhi suku bunga pasar uang dan suku bunga deposit dan suku bunga kredit perbankan. Perubahan suku bunga ini pada akhirnya akan memengaruhi output dan inflasi. Mekanisme transmisi kebijakan moneter pada dasarnya menggambarkan bagaimana kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan, sehingga pada akhirnya dapat mencapai tujuan akhir yang ditetapkan. Secara spesifik, mekanisme transmisi kebijakan moneter adalah the process through which monetary policy decisions are transmitted into change in real GDP and inflation. Mekanisme transmisi moneter dimulai dari tindakan bank sentral dengan menggunakan instrumen moneter, apakah OTP atau yang lain, dalam melaksanakan kebijakan moneternya. Tindakan itu kemudian mempengaruhi terhadap aktivitas ekonomi dan keuangan melalui berbagai salinan transmisi kebijakan moneter, yaitu saluran uang, kredit, suku bunga, nilai tukar, harga aset, dan ekspektasi. Di bidang keuangan, kebijakan moneter berpengaruh terhadap perkembangan suku bunga, nilai tukar, dan harga saham di samping volume dana masyarakat yang disimpan di bank. Kredit yang disalurkan bank kepada dunia usaha, penanaman dana pada obligasi, saham, maupun sekuritas lainnya. Sementara itu, di sektor ekonomi real, kebijakan moneter selanjutnya mempengaruhi perkembangan konsumsi, investasi, ekspor dan impor, hingga pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang merupakan sasaran akhir kebijakan moneter. Dalam kenyataannya, mekanisme transmisi kebijakan moneter merupakan proses yang kompleks. Dan karenanya dalam teori ekonomi moneter sering disebut dengan black box, seperti digambarkan dalam skema berikut. Setiap perubahan kebijakan bank sentral akan diikuti atau telah diantisipasi dengan perubahan perilaku perbankan, sektor keuangan, dan para pelaku ekonomi dalam berbagai aktivitas ekonomi dan keuangannya. Perubahan perilaku perbankan dalam operasi dan inovasi produk keuangan yang dilakukannya, seperti keengganan bank menyalurkan kredit ataupun maraknya produk derivatif dalam transaksi valuta asing, juga akan berpengaruh dan harus dipertimbangkan oleh bank sentral dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kompleksitas mekanisme transmisi juga berkaitan dengan perubahan pada peran dan cara bekerjanya saluran-saluran transmisi moneter dan perekonomian. Pada perekonomian yang tradisional, dengan peran perbankan yang masih dominan dan produknya yang relatif belum berkembang, biasanya peranan saluran uang juga masih dominan dengan pola hubungan antara berbagai aktivitas ekonomi yang relatif stabil pula. Selanjutnya saya akan menjelaskan jalur mekanisme transmisi kebijakan moneter, di mana di sini ada 4 jalur mekanisme transmisi kebijakan moneter, yaitu yang pertama jalur suku bunga. Di sini jalur suku bunga menekankan bahwa pentingnya aspek harga di pasar keuangan terhadap berbagai aktivitas ekonomi di sektor real. Mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui suku bunga ini dapat dilihat pada gambar berikut ini, di mana kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral akan mempengaruhi terhadap perkembangan berbagai suku bunga di sektor keuangan dan akan berpengaruh pada tingkat inflasi dan output real. Interaksi antara bank sentral dengan perbankan dan para pelaku ekonomi ini mekanismenya melalui jalur suku bunga yang melalui 2 tahap. Tahap yang pertama yaitu kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral akan berpengaruh terhadap suku bunga jangka pendek. Lalu perkembangan ini selanjutnya akan mempengaruhi suku bunga deposito yang diberikan perbankan pada simpanan masyarakat dan suku bunga kredit yang dibebankan bank kepada para debiturnya. Lalu yang tahap kedua yaitu transmisi suku bunga dari sektor keuangan ke sektor real akan tergantung pada
pengaruhnya terhadap permintaan konsumsi, di mana bunga deposito merupakan komponen dari pendapatan masyarakat atau income effect, dan bunga kredit sebagai pembiayaan konsumsi atau substitution effect. Sementara itu, pengaruh suku bunga terhadap permintaan investasi terjadi karena suku bunga kredit besarannya pada akhirnya akan menentukan tingkat inflasi dan output real dalam ekonomi. Yang kedua yaitu jalur nilai tukar. Sama seperti jalur suku bunga, menekankan pentingnya aspek perubahan harga aset finance terhadap berbagai aktivitas perekonomian. Poin penting dari jalur nilai tukar dalam transmisi kebijakan moneter ini terletak pada pengaruh aset finansial dalam valuta asing yang berasal dari hubungan kegiatan ekonomi suatu negara dengan negara lain. Interaksi antara bank sentral dengan perbankan dan para pelaku ekonomi dalam proses perputaran uang ini dapat dijelaskan dalam dua tahap, yaitu tahap awal, operasi moneter oleh bank sentral akan mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan nilai tukar. Selain itu, terjadi sehubungan dengan operasi moneter melalui intervensi jual atau beli valuta asing dalam rangka stabilisasi nilai tukar. Lalu pada tahap kedua yaitu perubahan nilai tukar berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan harga-harga barang dan jasa dalam negeri. Pengaruh langsung terjadi karena perubahan nilai tukar mempengaruhi pola pembentukan harga. Lalu pengaruh tidak langsung ini terjadi karena perubahan nilai tukar mempengaruhi kegiatan ekspor dan impor yang pada gilirannya nanti berdampak pada output dan perkembangan harga-harga barang dan jasa. Yang ketiga yaitu jalur kredit. Interaksi antara bank sentral dengan perbankan dan para pelaku ekonomi dalam tahapan proses perputaran uang dalam ekonomi ini terjadi dua tahap, yaitu yang pertama, interaksi antara bank sentral dengan perbankan terjadi di pasar uang rupiah. Interaksi ini terjadi karena di satu sisi pihak bank sentral melakukan operasi moneter untuk pencapaian sasaran operasionalnya, baik berupa uang primer ataupun suku bunga jangka pendek, dan di sisi lain bank melakukan transaksi di pasar uang untuk pengelolaan likuiditasnya. Interaksi ini akan berpengaruh tidak saja pada perkembangan suku bunga jangka pendek di pasar uang, tetapi juga besarnya dana yang akan dialokasikan bank dalam bentuk instrumen likuiditas maupun untuk penyaluran kreditnya. Lalu yang kedua yaitu jalur kredit lebih menekankan pentingnya pasar kredit dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter, yang mana tidak selalu berada dalam kondisi keseimbangan karena adanya informasi yang tidak simetris atau asymmetric information. Dalam kaitan ini terdapat dua jenis jalur yang mempengaruhi transmisi moneter dari sektor keuangan real, yaitu jalur kredit bank dan neraca perusahaan. Lalu jalur kredit bank lebih menekankan pada perilaku bank yang cenderung melakukan seleksi kredit karena informasi asimetris tersebut. Di sisi lain juga, saluran neraca perusahaan lebih menekankan pada kondisi keuangan perusahaan yang berpengaruh dalam penyaluran kredit, khususnya kondisi leverage perusahaan. Lalu yang keempat yaitu jalur harga aset. Kebijakan moneter berpengaruh terhadap perkembangan harga-harga aset lain, baik harga aset finansial seperti yield obligasi dan harga saham, maupun harga aset fisik khususnya harga aset properti dan emas. Transmisi ini terjadi karena penanaman dana oleh para investor dalam portofolio investasinya tidak saja berupa simpanan di bank dan instrumen lainnya di pasar uang rupiah dan valuta asing, tetapi juga bentuk obligasi, saham, dan aset fisik. Dengan demikian, perubahan suku bunga dan nilai tukar maupun besarnya investasi di pasar uang rupiah dan valuta asing akan berpengaruh pula terhadap volume dan harga obligasi, saham, dan aset fisik tersebut. Mekanismenya dapat dilihat pada gambar berikut ini.
Selanjutnya yang kelima yaitu jalur ekspektasi inflasi, yaitu menekankan bahwa kebijakan moneter dapat diarahkan untuk mempengaruhi pembentukan ekspektasi mengenai inflasi dan kegiatan ekonomi. Kondisi tersebut mempengaruhi perilaku agen-agen ekonomi dalam melakukan keputusan konsumsi dan investasi yang pada gilirannya akan mendorong perubahan permintaan agregat dan inflasi. Dalam konteks kebijakan moneter yang paling diperhatikan adalah ekspektasi inflasi oleh masyarakat. Tindakan tersebut dikarenakan berupa pengurangan jumlah uang yang mereka pegang dengan membelanjakannya ke dalam bentuk barang-barang real, sehingga risiko kerugian memegang uang karena inflasi dapat dihindari. Berikut mekanisme transmisi jalur ekspektasi dapat dilihat pada gambar, di mana ekspektasi masyarakat terhadap kenaikan harga pada gilirannya akan mendorong kenaikan tingkat suku bunga. Apabila suku bunga meningkat lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga secara real, rate of return atas aset finansial menurun, dan penurunan tersebut akan mendorong orang mengalihkan kekayaannya dari bentuk aset finansial ke bentuk aset real untuk menghilangkan ekspektasi inflasi tersebut. Yang selanjutnya adalah variabel dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter. Yang pertama, suku bunga sertifikat Bank Indonesia atau SBI merupakan surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek. Suku bunga SBI dihitung menggunakan metode rata-rata terimbang dengan membobot suku bunga dengan volume transaksi SBI di masing-masing suku bunga yang tidak melebihi SOR atau stop out rate pada setiap periode lelang. Selanjutnya, suku bunga pasar uang antar bank atau PUAB, di mana kegiatan pinjam-meminjam dana antara satu bank dengan bank yang lainnya, di mana bank yang kelebihan dana atau surplus unit akan meminjamkan dananya kepada bank yang kekurangan dana atau defisit unit. Sebagai kompensasi, bank pemberi pinjaman akan mengenakan suku bunga tertentu. Suku bunga itulah yang disebut suku bunga pasar uang antar bank. Secara umum, jangka waktu pinjam-meminjam berlangsung dalam waktu relatif pendek. Biasanya transaksi di pasar uang antar bank berjangka waktu 1 hari atau overnight hingga 90 hari. Pasar uang antar bank diperlukan oleh bank-bank untuk menutupi kekurangan dana jangka pendek atau mismatch. Dapat dikatakan bahwa pasar uang antar bank adalah deposit market, di mana bank-bank yang memiliki kelebihan dana dapat menempatkan dananya pada bank-bank yang memerlukan dana. PUAB sendiri terdiri dari PUAB rupiah pagi, PUAB rupiah sore, dan PUAB falas. Selanjutnya yang ketiga adalah suku bunga deposito. Menurut teori klasik, tabungan merupakan fungsi dari tingkat bunga, di mana pergerakan tingkat bunga pada perekonomian akan mempengaruhi tabungan yang terjadi. Berarti, keinginan masyarakat untuk menabung sangat bergantung pada tingkat bunga. Makin tinggi tingkat bunga, semakin besar keinginan masyarakat untuk menabung, atau masyarakat akan terdorong untuk mengorbankan pengeluarannya guna menambah besarnya tabungan. Keynes mengatakan bahwa tingkat bunga adalah balas jasa yang diterima seseorang karena orang tersebut tidak menimbun uang, atau balas jasa yang diterima seseorang karena orang tersebut mengorbankan liquidity preference-nya. Di mana makin besar liquidity preference seseorang, berarti semakin besar keinginan orang tersebut untuk menahan uang tunai, maka makin besar tingkat bunga yang diterima orang tersebut bila mana dia meminjamkan uang tersebut kepada orang lain. Selanjutnya adalah suku bunga kredit. Suku bunga kredit merupakan bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Adapun komponen dalam menentukan suku bunga kredit antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah total biaya dana, merupakan total bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan, baik dalam bentuk simpanan giro, tabungan
ataupun deposito. Semakin besar bunga yang diberikan terhadap bunga simpanan, maka semakin tinggi pula biaya dananya. Demikian sebaliknya. Yang kedua adalah biaya operasi. Dalam melakukan setiap kegiatan, bank membutuhkan berbagai sarana dan prasarana, baik berupa manusia maupun alat. Penggunaan sarana dan prasarana, baik manusia maupun alat ini, memerlukan sejumlah biaya yang harus ditanggung oleh bank sebagai biaya operasi. Yang ketiga adalah cadangan resiko kredit macet, merupakan cadangan terhadap macetnya kredit yang akan diberikan. Hal ini disebabkan setiap kredit yang diberikan pasti menanggung suatu resiko yang tidak terbayar. Oleh karena itu, pihak bank perlu mencadangkannya sebagai sikap bersiaga menghadapi dengan cara membebankan sejumlah persentase tertentu terhadap kredit yang akan disalurkan. Yang selanjutnya adalah laba yang diinginkan. Setiap kali melakukan transaksi, bank selalu ingin memperoleh laba yang maksimal. Penentuan ini ditentukan oleh beberapa pertimbangan penting, mengingat penentuan besarnya laba sangat mempengaruhi besarnya bunga kredit. Selanjutnya adalah pajak, merupakan kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada bank untuk memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya. Selanjutnya adalah ada investasi. Investasi merupakan salah satu komponen yang penting dalam pendapatan nasional. Teori investasi pada umumnya hendak menjelaskan faktor-faktor atau variabel yang mempengaruhi investasi. Teori investasi yang dikemukakan oleh para pakar ekonomi antara lain adalah teori Keynes. Keynes mengatakan bahwa untuk mempengaruhi jalannya perekonomian, pemerintah dapat memperbesar anggaran pengeluaran saat perekonomian mengalami kelesuan, sehingga lapangan pekerjaan meningkat dan akhirnya pendapatan real masyarakat akan mengalami peningkatan. Perubahan yang diakibatkan oleh pengeluaran pemerintah akan berpengaruh pada besarnya pendapatan nasional. Selanjutnya akan menimbulkan perubahan pada golongan pengeluaran tertentu dan pada akhirnya pendapatan nasional akan bertambah. Investasi mempunyai peran penting dalam peranan perekonomian suatu negara. Alasan yang pertama adalah investasi mampu menciptakan pendapatan, dan yang kedua adalah investasi dapat memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat investasi, yang pertama adalah tingkat bunga, yang kedua adalah marginal efficiency of capital atau MAC, dan yang ketiga adalah peningkatan aktivitas perekonomian. Yang selanjutnya adalah kestabilan politik suatu negara. Baik, yang selanjutnya adalah nilai tukar, merupakan harga relatif dari suatu mata uang terhadap mata uang lainnya, di mana pada dasarnya terdapat 3 sistem nilai tukar, yaitu yang pertama adalah fixed exchange rate atau sistem nilai tukar tetap, yang kedua adalah managed floating exchange rate atau sistem nilai tukar mengambang terkendali, dan yang ketiga adalah floating exchange rate atau sistem nilai tukar mengambang. Di mana pada sistem nilai tukar tetap, nilai tukar atau kurs suatu mata uang terhadap mata uang lain ditetapkan pada nilai tertentu. Pada nilai tukar ini, bank sentral akan siap untuk menjual atau membeli kebutuhan devisa untuk mempertahankan nilai tukar yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah pada sistem nilai tukar mengambang. Nilai tukar ini dibiarkan bergerak sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar. Dengan demikian, nilai tukar akan menguat apabila terjadi kelebihan penawaran di atas permintaan. Dan sebaliknya, nilai tukar akan melemah apabila terjadi kelebihan permintaan di atas penawaran yang ada di pasar valuta asing. Selanjutnya adalah sistem nilai tukar mengambang terkendali, merupakan sistem yang berada di antara kedua sistem nilai tukar di atas.
Dalam sistem nilai tukar ini, bank sentral membuat batasan suatu kisaran tertentu dari pergerakan nilai tukar yang disebut dengan intervention band atau batas pita intervensi. Nilai tukar akan ditentukan sesuai mekanisme pasar sepanjang berada dalam batas kisaran pita intervensi tersebut. Apabila nilai tukar menembus batas atas atau batas bawah dari kisaran tersebut, bank sentral akan secara otomatis melakukan intervensi di pasar valuta asing sehingga nilai tukar bergerak kembali ke dalam pita intervensi. Untuk selanjutnya yaitu capital inflow. Capital inflow merupakan bagian dari transaksi modal, yaitu yang biasanya berada pada neraca pembayaran. Dan yang termasuk dalam transaksi modal adalah transaksi modal jangka pendek dan transaksi modal jangka panjang. Transaksi modal jangka pendek meliputi kredit untuk perdagangan dari negara lain atau transaksi kredit. Yang kedua ada deposito bank di luar negeri atau transaksi debit atau deposito bank di dalam negeri milik penduduk negara lain atau transaksi kredit. Dan juga terdapat pembelian surat berharga luar negeri jangka panjang atau transaksi debit atau penjualan surat berharga dalam negeri jangka pendek kepada penduduk negara lain. Transaksi modal jangka panjang meliputi yang pertama yaitu investasi langsung. Yang kedua ada pembelian surat-surat berharga jangka panjang. Dan yang ketiga adalah pinjaman jangka panjang yang diberikan kepada penduduk negara lain. Yaitu yang selanjutnya terdapat interest rate differential atau perbedaan suku bunga dalam negeri dengan suku bunga internasional. Yang dimaksud perbedaan di sini adalah selisih antara suku bunga dalam negeri dengan suku bunga internasional. Di Indonesia, penurunan dan kenaikan tingkat bunga di dalam negeri ini sejalan dengan kebijakan Bank Indonesia untuk mengupayakan perbedaan selisih antara tingkat suku bunga domestik dengan suku bunga internasional. Yang ke-9 terdapat ekspor neto, yaitu transaksi barang dan jasa yang merupakan transaksi yang meliputi ekspor maupun impor barang-barang dan jasa. Disebut pula transaksi berjalan. Ekspor barang meliputi barang-barang yang biasa dilihat secara fisik seperti minyak, kayu, tembakau, timah. Ekspor jasa seperti penjualan jasa-jasa angkutan, turisme, dan asuransi. Dalam transaksi jasa ini termasuk juga pendapatan dan investasi kapital luar negeri. Ekspor barang-barang dan jasa merupakan transaksi kredit sebab transaksi ini menimbulkan hak untuk menerima pembayaran atau menyediakan terjadinya aliran dana masuk. Sedangkan impor barang-barang meliputi misalnya barang-barang konsumsi, bahan mentah untuk industri dan kapital. Sedangkan impor jasa meliputi pembelian jasa-jasa dari negara-negara lain. Termasuk dalam impor jasa adalah pembayaran per pendapatan yang berupa bunga, dividen, atau keuntungan. Untuk modal yang ditanam sendiri oleh dalam negeri merupakan oleh penduduk negara lain. Impor barang-barang dan jasa merupakan transaksi debit sebab transaksi ini menimbulkan kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada penduduk negara lain yang menyebabkan aliran dana ke luar negeri. Adapun rumus matematika dari ekspor neto yaitu sebagai berikut. Y sama dengan C ditambah I plus G plus X dikurangi M, di mana Y adalah penghasilan nasional dan C adalah pengeluaran konsumsi, I adalah pengeluaran investasi, dan G pengeluaran pemerintah. Sedangkan X dikurang M merupakan net ekspor atau neraca perdagangan, di mana terdapat selisih antara ekspor dengan impor. Dan inilah yang disebut dengan ekspor neto. Yang selanjutnya ada output gap. Output gap merupakan pendapatan nasional merupakan nilai pasar dari semua barang jadi dan jasa yang diproduksi di suatu negara selama kurun waktu tertentu. Dalam perhitungan pendapatan diketahui beberapa metode, yaitu yang pertama metode pendapatan, yang kedua yaitu metode produksi, dan yang ketiga ada metode pengeluaran. Definisi dari metode pendapatan adalah
Metode yang dapat diukur dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan seperti upah, sewa, bunga, dan laba yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu periode tertentu sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan. Yang kedua, mengenai metode produksi. Metode ini dapat diukur dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga selama satu periode tertentu. Nilai produk yang dihitung dengan pendekatan ini adalah nilai jasa dan barang jadi, bukan bahan mentah atau barang setengah jadi. Dalam metode produksi ini perlu dihindari perhitungan ganda, agar jangan sampai memperoleh pendapatan nasional yang terlalu tinggi dari yang sebenarnya. Yang ketiga, terdapat metode pengeluaran, yaitu metode yang dapat diukur dengan mengukur konsep-konsep berikut, yaitu yang pertama, pengeluaran konsumsi. Yang kedua, merupakan pengeluaran dari konsumen untuk barang-barang konsumsi dan jasa. Yang ketiga, pengeluaran investasi. Dan yang keempat, pengeluaran dari perusahaan untuk pabrik dan perlengkapannya. Yang kelima, pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa. Yang keenam, merupakan pengeluaran pemerintah dalam hal pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Yang ketujuh, terdapat pengeluaran ekspor dikurangi impor. Yang terakhir yaitu inflasi. Inflasi merupakan kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan secara terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang jasa saja tidak disebut inflasi. Terdapat berbagai macam penggolongan inflasi, yaitu yang pertama, penggolongan para tidaknya inflasi. Yang kedua, penggolongan berdasarkan sebab awal dari inflasi. Dan yang ketiga, penggolongan berdasarkan asal inflasi. Terdapat beberapa perbedaan pada penggolongan inflasi, yaitu penggolongan para tidaknya inflasi meliputi yang pertama, inflasi ringan, yaitu di bawah 10% dalam setahun. Inflasi sedang antara 10-30% setahun. Inflasi berat antara 30-100% setahun. Dan yang keempat, hiperinflasi, yaitu di atas 100% setahun. Yang kedua, penggolongan berdasarkan sebab awal dari inflasi, yang meliputi excess demand pull inflation dan cash pull inflation. Yang terakhir, penggolongan berdasarkan asal inflasi. Terdapat dua jenis, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri atau domestic inflation, dan inflasi yang berasal dari luar negeri atau import inflation. Inflasi yang berasal dari dalam negeri timbul misalnya karena defisit anggaran belanja yang dibayarkan dengan pencetakan uang baru, panen gagal, dan sebagainya. Sedangkan inflasi yang berasal dari luar negeri merupakan yang berasal dari luar negeri adalah inflasi yang timbul karena kenaikan harga-harga di luar negeri atau di negara-negara langganan berdagang. Kenaikan harga secara umum dapat menyebabkan atau mengakibatkan secara langsung kenaikan indeks biaya hidup karena sebagian dari barang-barang yang tercakup di dalamnya berasal dari impor. Yang kedua, dapat menyebabkan secara tidak langsung menaikkan indeks harga melalui kenaikan biaya produksi dari berbagai barang yang menggunakan bahan mentah atau mesin-mesin yang harus diimpor. Yang ketiga, secara tidak langsung menimbulkan kenaikan harga di dalam negeri karena kemungkinan kenaikan harga-harga barang impor mengakibatkan kenaikan pengeluaran pemerintah atau swasta yang berusaha mengimbangi kenaikan harga impor tersebut. Di sini saya akan menjelaskan terkait definisi dari bank. Yang pertama, menurut Kashmir tahun 2016 halaman 3 menyatakan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Lalu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Lalu ada pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
disebutkan bahwa bank adalah sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa bank adalah badan usaha yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya, serta memberikan jasa bank lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lalu, pengelompokan bank. Pengelompokan bank dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, berdasarkan modal inti, bank dikelompokkan menjadi 4 KBMI. Yang pertama, KBMI 1, modal inti sampai dengan 6 triliun rupiah. Yang kedua, KBMI 2, modal inti lebih dari 6 triliun sampai dengan 14 triliun rupiah. Lalu KBMI 3 dengan modal inti lebih dari 14 triliun rupiah sampai dengan 70 triliun rupiah. Lalu yang terakhir KBMI 4, modal inti lebih dari 70 triliun rupiah. Lalu pengelompokan kedua, yaitu pengelompokan bank berdasarkan modal inti berlaku bagi bank BHI, KCBLN, bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara syariah dan unit usaha syariah Bank BHI. Lalu yang ketiga, terhadap pemangku kepentingan lain, antara lain yaitu ada Bank Indonesia serta kementerian terkait yang memiliki pengaturan atas pengelompokan bank umum berdasarkan kegiatan usaha yang disesuaikan dengan modal inti yang dimiliki atau disebut buku. Dapat menyesuaikan pengaturan terkait dengan pengelompokan bank sesuai KBMI. Sebagai panduan, pengelompokan berdasarkan buku jika dikaitkan dengan KBMI dapat menjadi yang pertama, buku 1 dapat disetarakan dengan KBMI 1. Lalu buku 2 dapat disetarakan dengan KBMI 1. Buku 3 dapat disetarakan dengan KBMI 2 atau KBMI 3 dan buku 4 dapat disetarakan dengan KBMI 3 atau KBMI 4. Nah, buku sendiri adalah sistem yang terdapat pada Peraturan OJK nomor 6 /POJK 03/2016. Sedangkan KBMI adalah sistem yang terdapat pada Peraturan OJK nomor 12 /POJK 03/2021. Selanjutnya yaitu ada fungsi-fungsi dari bank. Yang pertama yaitu fungsi bank umum sebagai penghimpun dana, di mana menghimpun dana dari masyarakat. Peran ini dilakukan dengan membuka berbagai produk simpanan seperti tabungan, giro, deposito, atau bentuk simpanan yang lainnya. Penyediaan berbagai produk tersebut diharapkan masyarakat memiliki tempat penyimpanan uang yang aman. Fungsi bank umum yang kedua yaitu adalah sebagai penyaluran dana, di mana setelah melakukan kegiatan penghimpunan dana, bank kemudian akan menyalurkan dana ini kepada pihak yang membutuhkan. Penyaluran dana kepada masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan sistem kredit ataupun pinjaman. Setiap bank memiliki berbagai jenis kredit dan pinjaman yang berbeda-beda. Keberadaan fungsi ini diharapkan masyarakat bisa memiliki kehidupan yang sejahtera dan dapat membangun usaha yang mendukung pembangunan nasional melalui penyaluran dana tersebut yang juga membuat bank memperoleh pendapatan. Fungsi bank umum yang selanjutnya yaitu sebagai penyedia layanan jasa. Fungsi bank umum adalah penyediaan layanan jasa. Saat ini bank tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan uang saja, namun bank juga menyediakan layanan jasa yang lainnya. Apalagi dengan adanya jual beli online yang saat ini banyak diminati oleh kalangan masyarakat, baik pemuda maupun orang yang sudah berumur. Seiring berjalannya waktu, pelayanan bank menjadi semakin beragam. Selain untuk tempat menabung, bank juga membuka layanan jasa transfer uang agar masyarakat dapat dengan mudah melakukan transaksi pembayaran yang dilakukan dengan jarak jauh. Kemudian fungsi bank sebagai tempat investasi dan penyimpanan.
Fungsi bank umum adalah sebagai saran investasi untuk masyarakat. Bagi masyarakat yang ingin menyimpan uang dan sekaligus ingin mendapat keuntungan, dari hasil penyimpanan uang tersebut bisa menggunakan bank sebagai tempat berinvestasi. Dalam berinvestasi, bank umum biasanya menawarkan jasa reksadana. Namun, bank-bank saat ini juga telah memiliki produk investasi lain yang ditawarkan. Contohnya seperti emas, mata uang asing, saham, ataupun yang lainnya. Fungsi bank umum sebagai tempat penyimpanan barang berharga. Selain uang, bank juga menawarkan jasa penyimpanan barang-barang berharga. Baik dapat dilakukan semasyarakat dengan mempercayakan penyimpanan barang-barang berharga miliknya. Mulai dari perhiasan, emas, surat-surat berharga, dan barang-barang berharga lainnya, yang bank juga dapat menyewakan fixed deposit box untuk. Kemudian fungsi bank yang terakhir yaitu melancarkan transaksi internasional. Nah, faktor jarak dan kebijakan moneter di antara dua negara yang berbeda tentu akan menyulitkan para pelaku ekonomi dalam melakukan transaksi internasional. Namun, dengan kehadiran bank umum, faktor-faktor yang mempersulit tersebut dapat diatasi. Nah, bank umum akan memudahkan para pelaku ekonomi untuk menyelesaikan transaksi internasional dengan lebih mudah, cepat, dan murah. Bank umum pun juga memastikan kelancaran transaksi beda negara ini, terutama melalui jasa penukaran mata uang asing atau transfer dana luar negeri dalam melakukan transaksi internasional.